damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang menjadi nafsurga bagi kita di hari ini diambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan kita. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya." Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti merindukan agar hidup kita diberkati, dan itu menjadi sukacita bagi kita kalau hidup kita diberkati. Namun walaupun kita menyukai hidup kita diberkati, masih ada di antara kita yang mungkin belum memahami siapa sebenarnya sumber berkat dan siapa pemberi berkat yang sebenarnya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mau menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya yang memiliki otoritas memberikan berkat atau memberkati kita. Mereka bukanlah para pendeta, mereka bukanlah para sintua, mereka bukanlah para imam, tetapi Tuhan. Tuhanlah yang memiliki otoritas, yang berkuasa untuk memberkati. Lalu bagaimana dengan para imam? Bagaimana dengan pendeta? Bagaimana dengan penginjil dan juga para sintua atau samas? Semua mereka hanyalah penyampai berkat, bukan sumber berkat itu. Karena itu pendeta tidak bisa memberkati. Dia hanya bisa menyampaikan berkat dari Tuhan. Sintua tidak bisa memberkati, tapi dia hanya bisa menyampaikan berkat dari Tuhan. Hal ini yang mau dijelaskan kepada kita lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan kita bisa melihat firman Tuhan ini adalah firman yang disampaikan Tuhan Allah waktu itu kepada Musa, agar Musa menyampaikan kepada Harun dan anaknya, yang pada waktu itu telah dipilih Allah dan dilantik menjadi imam bagi orang Israel. Imam adalah pengantara antara umat dan Allah, dan juga pengantara antara Allah dan umat. Dan kita sebenarnya bisa melihat peran imam itu di dalam diri seorang paragenda, apa yang menjadi seorang liturgis atau liturgos atau paragenda kalau dalam bahasa Bali. Pada saat itu dia berfungsi sebagai imam sebenarnya. Ketika dia berdoa menyampaikan doa permohonan kita, memohon pengampunan dosa, pada saat itu dia menjadi pengantara kita kepada Allah. Dan pada saat dia menyampaikan firman pengampunan dosa, itu dia menjadi pengantara Allah kepada kita.
Jadi imam berfungsi menjadi pengantara yang menjembatani umat yang beribadah dengan Allah yang menjadi tujuan ibadah kita, dan sekaligus menjadi jembatan bagi Allah untuk menyampaikan firman dan berkat pengampunannya kepada umat. Tugas itu yang diserahkan kepada Harun dan kepada anaknya waktu itu. Sehingga Allah berfirman kepada Musa supaya Harun dan anaknya juga menyampaikan berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Allah memerintahkan supaya Harun dan anaknya menyampaikan berkat yang diformulasi oleh Allah sendiri? Yang pertama, Allah mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi umatnya, dan karena itu Allah mau memberkati umatnya. Itu hal yang pertama. Dan hanya Allah yang punya wewenang otoritas untuk memberkati umat ini. Umat hanya bisa datang kepada Allah dengan iman yang penuh untuk menerima berkat Allah. Itu yang Allah mau. Di dalam berkat itu seorang penyampai berkat menyampaikan nama Allah, dan nama Allah itu ada di atas umat. Dan ketika nama Allah ada di atas umat, Allah memberkati umat itu. Itu yang disampaikan di dalam firman. Dan itulah tujuan Allah ketika Allah memerintahkan Musa agar Musa menyampaikan rumusan berkat ini kepada Harun dan anaknya. Bapak Ibu juga pramusa dikasihi Tuhan, mari kita telisik dengan baik apa sebenarnya isi dari berkat yang disampaikan Tuhan. Yang pertama tadi disebutkan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apa artinya memberkati? Berkat adalah segala kebaikan dan keselamatan. Jadi kalau dikatakan Tuhan memberkati, itu artinya Tuhan mengaruniakan segala kebaikan kepada kita dan keselamatan kepada kita. Itulah artinya kalau dikatakan Tuhan memberkati. Jadi segala kebaikan itu Allah berikan kepada kita. Juga keselamatan Allah berikan kepada kita. Supaya kita sebagai umat Tuhan tidak berkekurangan di dalam kehidupan. Tapi kita boleh bersukacita karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Itulah kalau dikatakan Tuhan memberkati. Dan memberkati di sini dihubungkan dengan memelihara atau melindungi. Makanya di ayat 24 ada dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya, melindungi itu dipakai kata syamar. Itu artinya bukan hanya melindungi, tapi memelihara. Sekali Tuhan mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Itu ayat 25. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, Allah mau menyinari kita dengan wajah-Nya, walaupun kita adalah orang yang lemah dan berdosa. Sama seperti dulu Allah menyinari Musa dengan wajah-Nya ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Dosa Musa dihapuskan, dan ketika dia turun dari Gunung Sinai, wajahnya bercahaya karena cahaya kemuliaan Allah ada padanya. Sehingga ketika dikatakan tadi Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, itu artinya Tuhan melenyapkan segala dosa dari kita, sehingga kemuliaan Allah yang hidup di dalam kita. Luar biasa sekali berkat ini, Bapak. Kuasa Allah yang menyinari kita itu yang membuang segala kedosaan dan kelemahan kita. Dan karena itu disebutkan tadi kita mendapat kasih karunia. Kasih karunia dalam bahasa aslinya itu karisma. Kalau dalam bahasa Inggris
itu adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada kita walaupun kita tidak layak sebenarnya menerima. Itulah kasih karunia. Jadi kalau dikatakan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sebenarnya bukan karena kita layak menerima itu, tapi karena kasih Allah kepada kita. Makanya Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia memberikan anugerah-Nya kepada kita dan memberikan pengampunan kepada kita. Ini isi berkat yang kedua. Lalu isi yang ketiga dari berkat ini adalah Tuhan menghadapkan wajah. Istilah Tuhan menghadapkan wajahnya mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Dia terus-menerus akan ada bersama dengan kita dalam kehidupan kita, memperhatikan kita dan mendampingi kita. Jadi aku yang tahu hidup aku Tuhan yang maupun hidup itu artinya Tuhan ada bersama dengan kita sepanjang perjalanan hidup. Dan karena itu ada damai sejahtera Allah yang memenuhi kita. Hati kita dipenuhi damai sejahtera karena Allah selalu hadir bersama dengan kita. Inilah berkat yang disampaikan Tuhan kepada umat Israel waktu itu. Dan berkat ini juga Allah sampaikan. Ada sebuah proklamasi bahwa Tuhan Allah memberkati dan melindungi kita. Ini mau mengatakan kepada kita bukan soal apa yang kita dapatkan dari Tuhan Allah saja, tapi apa yang menjadi tanggung jawab kita, umat Allah yang menerima berkat. Sehingga kalau dipikirkan kalau kita terima berkat ini itu berarti untuk kepentingan kita saja, untuk ego kita saja, supaya hidup kita berkelimpahan. Saya pikir terlambat bisa dimaki keluar pala-pala begitu menjalur pasu-pasu. Karena pikiran kita, hasil gue pasu-pasu lalu. Bukan itu yang mau ditekankan oleh firman Tuhan. Tapi sebaliknya firman ini mau mengatakan kepada kita supaya kita sadar bagaimana tanggung jawab kita sebagai umat yang ada tujuan yang lain. Supaya kita bisa menjadi umat Allah yang sebenarnya. Dan itu nampak dalam kehidupan kita saat ini. Kami syukur kita Bapak yang ada di dalam Kristus. Apa yang menjadi ciri khas umat Allah? Kira-kira apa yang menjadi jawaban? Ciri khas umat Allah adalah kehidupannya yang senantiasa memperlihatkan kemuliaan Allah. Dia bekerja di perusahaan tetap kelihatan di sana kemuliaan Allah dengan pekerjaannya yang baik. Dia tidak bekerja setengah-setengah, tapi dia totalitas bekerja dan dia tahu dengan pekerjaannya itu dia melayani Tuhan. Itulah umat Allah. Ketika umat Allah hadir dalam seorang ibu di rumah tangga yang bekerja di rumah tangga, dia akan memberikan yang terbaik dalam rumah tangganya karena dia tahu apa yang dia lakukan itu semua menyenangkan. Seorang mama bosok dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, dalam pekerjaannya, dia selalu memperlihatkan bahwa dia adalah umat Allah yang setia melakukan kebaikan dalam kehidupan. Menerima berkat itu tidak susah, tapi bagaimana memakai berkat itu mungkin agak susah. Sebagai orang yang diberkati dengan harta melimpah, belum tentu tahu bagaimana dia memakai harta yang melimpah untuk melayani. Kita yang diberi berkat sederhana mungkin belum tahu juga apa yang harus aku lakukan dengan berkat yang sedikit ini. Tapi kita boleh belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang talenta. Dalam perumpamaan itu disebutkan sang Tuhan pertama memberikan 5 talenta kepada sang Tuhan baru. Lalu yang berikutnya kepada yang kedua, sang Tuhan memberikan 2 talenta. Kemudian kepada yang ketiga, memberikannya kepada kita.
ada tanggung jawab yang kita ketahui yang perlu, yaitu bagaimana berkat itu kita pakai sehingga menjadi kemuliaan bagi Allah berlipat ganda dan dinampakkan di dalam perumpamaan itu. Hamba yang menerima 5 talenta, dia memakaikannya, mengusahakannya, dan akhirnya dia memperoleh keuntungan 5 talenta dari 5 talenta. Demikian juga yang mendapatkan 2 talenta, dia mengusahakannya sehingga dapatlah lagi 2 talenta. Dan ketika Tuhan datang, mereka mempersembahkan buah dari pekerjaan mereka, buah dari berkat yang dipercayakan kepada mereka. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tetapi saya yang 1 talenta, karena dia hanya mendapat sedikit, memang menuntun kita sebenarnya. Jangan kita berpikir kita hanya bisa memberikan yang terbaik bagi Allah ketika hidup kita melimpah. Walaupun mungkin kita hanya diberi 1 talenta, berkat yang sedikit, mari pakai itu untuk kemuliaan. Jangan tunggu harus 5 talenta baru memberikan berkat. Karena pasti Bapak Ibu dan Saudara tidak sama berkat Allah. Jangan karena tidak sama akhirnya kita ngomong, Tuhan, kehidupanku cuma segini, bagaimana aku bisa melayani? Coba berikan aku yang lebih banyak lagi supaya aku bisa melayani. Itu hanya komentar kita. Allah tahu dia tidak akan memberikan berkat yang lebih kepada kita kalau kita tidak layak menerima. Karena ada orang yang tidak bisa mengelola, kita akan memberikan lebih kepadanya. Banyak orang yang jatuh karena dia tidak tahu mengelola berkat yang lebih. Mohon maaf Bapak Ibu. Para pejabat yang akhirnya kata-kata yang melakukan kesalahan. Karena itu Bapak Ibu dan juga Apostol, kalau hari ini Bapak Ibu sudah mengatakan Tuhan Allah memberkati dan melindungi kita. Itu artinya marilah kita sadar kita harus hidup sebagai umat Allah yang sejati. Mari memperlihatkan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita sekalian. Mari mengambil berkat Allah itu untuk kemuliaan Allah, walaupun besar atau kecil, sehingga dengan kehidupan dan berkat itu nama Tuhan senantiasa berterima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Allah. Tuhan mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Tuhan melimpahi kami dengan berkat-berkat. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi umat-Mu yang terberkati karena kasih-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam kehidupan kami tidak kami sia-siakan, tidak kami salah gunakan, tapi kami boleh persembahkan untuk kemuliaan bagi nama. Biarlah melalui berkat-berkat yang kami terima, baik besar maupun kecil, kami boleh memperlihatkan hidup kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, umat yang senantiasa memakai semua berkat-Mu untuk kebaikan dan untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan sampai saat ini bagi kami, dan kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu tidak akan berhenti dalam hidup kami, dan kami boleh hidup dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup sebagai umat-Mu yang sudah menerima berkat-Mu. Kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kelak Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu ketika kami harus kembali kepada-Mu. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah menerima firman-Mu, agar firman-Mu tinggal dan hidup di dalam kami, dan firman Tuhan menuntun kami kepada kehidupan yang seturut dengan kehendak. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama